Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aulia Aprinasari, tunadunani Aulia, ana talibah min faslis Rabi fi qismi ta'lim al-lughah al-arabiyah fi kulliyatit tarbiyah wa tahil mudarrisin fil Jami'ah Imam Bonjol Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Badaj. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi hadis tarbawi, yang mana itu hadis yang pertama tentang azab kubur. Adapun bunyi dari hadis yang pertama tentang azab kubur yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahadahuma fakana yamshi bin namimati wa ammal ahru fakana la yastatiru min bawlihi qala fada'a bi'asibin rotibin fasyaqahu bisnaini summa gorosa ala haza wahidan wa ala haza wahidan summa qala la'allahu ayyuhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darami. Baik, adapun arti dari hadis ini yaitu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua buah kuburan. Maka dia berkata, sesungguhnya dua kuburan tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dua buah kuburan tersebut diazab bukan karena urusannya yang besar. Adapun salah satu dari keduanya dia diazab karena dia selama hidupnya dia bergunjing. Dan adapun yang satunya lagi diazab karena dia tidak mensucikan diri dari buang air kecil. Kemudian Rasulullah SAW mengambil ranting kurma dan membelahnya menjadi dua. Kemudian menancapkan masing-masing ranting kurma tersebut di antara dua kuburan. Kemudian Rasulullah SAW berdoa agar senantiasa dua buah kuburan tersebut diringankan azab kuburnya selama ranting kurma tersebut tidak kering ataupun masih basah. Baik, selanjutnya yaitu terjemahan perkata dari hadis yang sudah saya paparkan. Yang pertama, hadisu. Hadisu itu artinya hadis. Yang kedua, qala, berkata, marro, melewati, ala, di atas, qabraini, dua kuburan, qatala, dia berkata, ama, adapun, innahuma, sesungguhnya, la yu'azzabani, disiksa, fi, di, kabirin, besar, ahadahuma, salah satunya, fakana, itu adalah, yamshi, mengadu, bin namimati, adu domba, al-akhara, yang lainnya, la, tidak, yastatiru, bertakbir, min, dari, baulihi, kencingnya, fada'an, meminta, biasirin, biasirin itu berarti satu pelepah kurma, rotibin, yang basah,
fasyaqqahu, kemudian membelah, bisnaini, menjadi dua. Summa, kemudian gorosa, menancapkannya, haza wahidan, masing-masing atau diantara yang satu. La'allahu, mereka bertanya, ayyuhaffafu, semoga diringankan, anhuma, dari mereka, ma, apa, lam, tidak, yai, basah, pelepah kurma yang kering. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan hadis ataupun isi kandungan yang terdapat dalam hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang azab kubur ataupun dua dosa yang menyebabkan tentang azab kubur. Jadi dua dosa ini itu bukan merupakan perihal yang besar ataupun urusan yang besar, yang mana Rasulullah SAW melewati dua buah kuburan, yang mana masing-masing dari kuburan tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dua kuburan ini tersebut diazab bukanlah karena suatu perihal yang besar ataupun urusan yang besar. Yang satu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena selama hidupnya selalu menggunjing, menghasut, memfitnah, ataupun an-namimah, mengadu domba. Fakana la yamshi bin namimati, mengadu domba terhadap aib orang lain, membuka aib orang lain, menghasut dan memfitnah. Oke. Pada kuburan yang satunya lagi diazab oleh Allah karena la yastatiru mim baulihi, tidak mensucikan diri dari buang air kecilnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil ranting kayu dan mematahkannya menjadi dua bagian dan menancapkannya di masing-masing kuburan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW senantiasa berdoa kepada Allah agar kuburan tersebut atau orang yang berada dalam kuburan tersebut senantiasa diringankan azab kuburnya selama ranting kayu tersebut masih tumbuh. Selanjutnya yaitu kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini berisi tentang materi pendidikan, yaitu akidah, yang mana hadis ini menanamkan agar kita percaya bahwa akan adanya azab kubur. Azab kubur itu tidak memilih mana perihal yang besar dan mana perihal yang kecil. Seperti yang tertera pada hadis ini, menggunjing, memfitnah, menghasut, dan tidak mensucikan diri dari buang air kecilnya, itu perihal yang kecil, itu tersiksa azab kubur. Kita diazab bukanlah karena perihal yang besar saja seperti berzina, mencuri, ataupun meminum khamar, bahkan seperti yang tertera pada hadis ini seperti memfitnah dan menghasut itu juga azab kuburnya sangat perih. Yang kedua, dari segi pengajaran. Hadis ini mengajarkan tentang bagaimana seorang pendidik mengajarkan peserta didiknya dengan cara metode praktek langsung, dengan dijelaskannya berbagai masalah, sebab-sebab, dan cara mengatasi dari masalah tersebut. Nah, adapun beberapa faedah dari hadis di atas. Yang pertama yaitu wajibnya membersihkan diri dari bekas kencing. Hendaknya kencing tersebut benar-benar dibersihkan dari badan, pakaian, ataupun tempat sholat. Tidak boleh gampang-gampangan dalam hal pembersihan ini, karena terlalu bergampang-gampangan sebab datangnya siksa kubur. Jadi, jika ingin kencing, hendaklah mencari tempat yang membuat kita tidak mudah kena cipratan tersebut. Yang kedua, tidak membersihkan diri dari kencing ketika buang hajat itu termasuk dosa besar. Termasuk pula orang yang tidak menutupi diri saat buang hajat.
sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lainnya. Adapun 3 azab buat orang-orang yang suka gibah. Pertama, yaitu dosanya lebih besar daripada berzina. Ketika seseorang bergosip atau gibah dan hal itu menyebar lalu diceritakan kepada orang lain secara terus-menerus, maka dosa terus mengalir tanpa henti. Rasulullah SAW bersabda, gibah itu dosanya lebih besar dari zina. Ditanyakan pada Nabi, bagaimana mungkin? Nabi menjawab, lelaki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Sedangkan pelaku gibah, dosanya tidak akan diterima kecuali ia dimaafkan oleh orang yang digibahi. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, gibah itu termasuk dosa besar. Bergibah merupakan salah satu tindak yang mungkin sepele dalam kehidupan sehari-hari, namun ternyata termasuk dalam dosa besar. Nauzubillah. Yang ketiga, disiksa dalam kubur. Ya, seperti hadis yang kita bahas di materi pada hari ini, disiksa dalam kubur merupakan salah satu dari perbuatan gibah. Memang selama hidup di dunia, balasan bagi orang-orang yang suka bergibah tidak terasa. Namun dalam salah satu hadis menceritakan tentang siksa kubur bagi orang-orang yang suka membicarakan orang lain. Hadis tersebut sudah dijelaskan yang berbunyi fakana yamshi bin namimati, balasan bagi orang-orang yang bergibah dan membuka aib orang lain. Adapun syafaat dan doa Nabi SAW, para ulama menjelaskan bahwa sebab diringankannya azab bagi kedua penghuni kubur itu adalah syafaat dan doa dari Nabi Muhammad SAW. Adapun pelepah yang basah yang ditancapkan oleh Nabi di atas kedua kuburan itu hanyalah sebagai penanda dari batas waktu diterimanya syafaat Nabi bagi kedua penghuni kubur itu agar azab keduanya diringankan. Inilah merupakan pemahaman yang benar. Syekh Ibnu Baz rahimahullah mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa hal itu merupakan kekhususan Nabi merupakan pendapat yang benar. Karena Rasulullah tidak pernah menanamkan pelepah kecuali di atas kuburan yang beliau ketahui penghuninya sedang disiksa. Dan beliau tidak melakukan hal itu kepada semua kuburan. Seandainya perbuatan itu sunnah, tentu Rasulullah SAW akan melakukannya kepada semua kuburan. Nah, adapun pemahaman keliru tentang hadis ini, kaum muslimin rahimakumullah, ada sebagian muslim yang keliru dalam memahami hadis ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa dianjurkan menanam pohon kurma atau pepohonan yang lain di atas kuburan. Mereka mengatakan bahwa penyebab diringankannya azab kedua penghuni kubur itu ialah karena kedua pelepah yang masih basah itu senantiasa yang masih bertasbih kepada Allah. Adapun pelepah yang sudah kering, maka tidak lagi bertasbih. Oleh karena itulah, mereka menanam pohon di atas kuburan agar azab penghuni kubur terus diringankan. Pendapat seperti ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala pada Quran Surah Al-Isra ayat 44 yang artinya, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya pelepah yang kering pun senantiasa bertasbih kepada Allah. Demikian pula debu, kerikil, dan bebatuan di dalam tanah senantiasa bertasbih kepadanya. Seandainya penyebab diringankan azab adalah tasbih, tentu tidak ada seorang pun yang mendapatkan siksa di dalam kuburnya. Karena debu dan bebatuan yang berada di atas mayit juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.